kondisi ini akan terus berlangsung, kira-kira apa ya kalau boleh mikir dampak terburuknya apa? Ya PHK lah. PHK sudah terjadi kemudian. Hotel sakit. Bisnis beras sakit, bisnis telur sakit, tahu sakit, tempe sakit, semua berdampak loh. Multiplier effect. Multiplier efeknya subhanallah itu. Iya, iya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ruang Interaksi, podcastnya Berita Jateng.tv, dan kali ini kita ada di syuting di studio di Ruang Interaksi ini namanya, kita namakan itu. Dan kita sudah bersama Pak Muhammad Soleh, Ketua Indonesian Hotel General Manager DPD Jawa Tengah. Halo Pak, apa kabar? Pak Soleh. Baik, Mas Riki. Terima kasih kesempatannya. Iya, makasih udah nyari katanya. Nggak nyari. Iya, ini yang pertama loh Pak ini pakai studio ini. Pak Soleh ini sudah meluangkan waktu. Nah, kita mau ngomongin ini, suatu kebijakan pemerintah, efisiensi anggaran yang dengan segala pro kontranya, mungkin efisiensi maksudnya baik karena untuk agar anggaran difokuskan ke hal-hal yang penting gitu. Namun dampaknya ke dunia hospitality ternyata sangat besar ini. Nah, kita ingin dengar langsung nih dari Pak Soleh yang jadi ketua GM Hotel gitu Pak ya di Jawa Tengah ya. Ini organisasi General Manager, organisasi profesi GM Hotel se-Jawa Tengah ya. Nah, kita ingin tahu dari POV-nya hotel ini seberapa besar sih Pak dampaknya? Iya, Mas Riki. Sekali lagi terima kasih ya kesempatannya kami diberikan ruang ya untuk menyampaikan ini gitu. Berangkat dari tadi yang Mas Riki sampaikan terkait dengan kebijakan efisiensi ya. Secara makna sebenarnya efisiensi ya bagus, positif ya secara makna. Tapi mungkin seberapa efektif dari efisiensi itu. Nah, itu yang mungkin harus diukur dampaknya dari kebijakan efisiensi tersebut. Di hospitality, hotel khususnya sangat terasa gitu ya. Seberapa besarnya mungkin bervariasi ya. Mungkin bervariasi dari teman-teman di Jawa Tengah, bervariasi. Terakhir kemarin waktu kita buka puasa bersama, kita coba sharing-sharing lah. Ya isinya hampir semua sama, curhatan semua tentang kondisi. Bahkan ada beberapa teman itu yang sudah menjalankan program unpaid leave untuk stafnya. Karena tidak ada pilihan lain Mas. Kan cuma ada dua komponen ya yang bisa dimainkan. Kita menaikkan revenue atau mengefisiensikan pengeluaran. Hanya dua komponen itu yang bisa kita mainkan ya untuk mendapatkan sisa hasil usahanya. Kalau di hotel itu GOP lah, gross operating profitnya itu berapa, kan selisih antara revenue dan pengeluaran. Jadi kalau revenue-nya sudah tidak memungkinkan untuk di push lagi gitu ya, mau nggak mau ya kita tekan di biayanya, dan memang biaya yang terbesar dan itu menjadi salah satu fixed cost ya di biaya tenaga kerja. Oke. Sebenarnya terjadi sejak kapan nih Pak dampaknya? Jadi real secara langsung berdampak ya ketika awal tahun itu sudah mulai terasa ya. Ada instruksi dari pemerintah untuk memangkas perjalanan dinas 50% ya. Ya, kebijakannya Inpres nomor 1 2025 ya kalau nggak salah itu kan seperti itu. Tapi sebenarnya latar belakang dari keluarnya Inpres itu kan banyak hal juga. Kita sama-sama tahu lah pengamat ekonomi itu seperti apa. Bahkan Februari deflasi kan kita. Deflasi. Artinya kan memang tidak ada uang beredar di sana. Artinya memang daya belinya ya
tidak ada daya belinya sehingga sampai deflasi. Kemudian kita dengar juga bahwa dari perbankan jumlah tabungan juga menurun. Artinya ya menengah ke bawah itu kan makan dari tabungannya mereka. Iya, gitu. iya, iya. Nah, indikator-indikator ini kan yang membuat kami juga menjadi cukup khawatir ya dengan kondisi ekonomi, ditambah dengan dipukul dengan kebijakan yang langsung frontal. Sebenarnya sih kebijakan seperti ini pernah juga di 2015 gitu ya. Cuma waktu itu memang seingat saya ya, kalau salah tolong dikoreksi, level kementerian yang mengeluarkan itu. Ya, dilarang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan atau event-event di hotel itu levelnya kementerian. Nah, sekarang kan levelnya sudah top level gitu, top level. Impres kan itu ya, presiden langsung. Nah, ini akan ditangkap mungkin oleh pergerakan ekonomi, investor dan segala macam itu sebagai indikasi yang negatif mungkin ya. Dan akhirnya di Februari kita sama-sama tahu terjadi deflasi. Pak, tapi kalau boleh dibilang kan perjalanan dinas dipangkas 50%. Itu artinya mungkin banyak yang beranggapan 50%-nya masih jalan nih. Apakah memang begitu atau bagaimana kondisi di lapangan itu? Awal-awal tahun sebenarnya kan memang belum turun ya biasanya ya, anggaran tahun 2025 itu awal tahun 3 bulan awal itu belum turun memang. Kan Januari lah ya. Ya itu memang mestinya memang jadwalnya belum turun. Cuma dengan instruksi yang langsung seperti itu kan saya nggak tahu ya dampaknya karena saya bukan praktisi di pemerintahan itu ya. Dampak yang dirasakan mereka seperti apa, tekanan-tekanan yang dirasakan seperti apa, kita nggak tahu. Tapi faktanya okupansi menurun, pendapatan menurun. Gitu. Sebenarnya secara umum ya Pak, kalau boleh bertanya ini, seberapa besar kontribusi pasar government ini untuk pendapatan hotel itu? Secara umum ya, mungkin variasi Mas Riki ya. Anggaplah antara 20 sampai 40%-an lah mungkin ya. Masing-masing hotel bisa berbeda. Ya, bisa berbeda. Ya, antara 20 sampai 40%. Bahkan mungkin ada juga yang sampai 50 mungkin ada kali ya. Tapi secara umum mungkin jadi kisaran 20 sampai 40%. Tergantung memang di fasilitas hotel dan segmen yang dibidik oleh masing-masing properti. Kalau yang memang segmentasinya di MICE, kemudian ruang meetingnya mereka cukup banyak dan memang ditujukan untuk segmen MICE, sangat signifikan, bisa sampai di angka 40% itu. Ya saya dengar ada yang sampai 70% juga untuk segmen. Bisa jadi teman-teman, bisa jadi karena ini dihantam kan bukan cuma Inpres 1 2025 ya Mas. Mas Riki mungkin dengar adanya pelarangan dari Gubernur Jawa Barat untuk melakukan studi tour. Itu kan salah satu segmen juga untuk awal tahun bagi teman-teman hotel. Di Jawa Tengah juga pernah ada larangan. Enggak, yang tahun ini. Oh, yang tahun ini. Ini kan benar-benar berlipat-lipat gitu ya kebijakan yang tidak mendukung untuk pariwisata gitu. Selain Inpres tadi, kemudian ada pelarangan studi tour dari Jawa Barat, disusul Banten, Jakarta. Dampaknya sampai ke Jawa Tengah pasti ya, karena mereka sebagai rata-rata destinasinya di Jawa Tengah. Betul. Dari barat itu mereka ke timur, ke arah Jawa Tengah. Jadi otomatis begitu ada pelarangan itu ya sangat berdampak. Pak, tapi kan ada saat-saat yang namanya peak season, Pak Soleh. Misalnya Januari masih suasana tahun baru, libur akhir tahun misalnya. Atau Februari ada Imlek gitu. Ini cukup bisa menutup ini nggak yang loss tadi? Di beberapa tempat, termasuk di tempat saya masih bisa mengcover ya di 2 bulan itu ya. Tapi Maret ini benar-benar memang menghantam. Secara okupansi saya di bawah 30% Maret ya. Di bawah 30% saat ini Maret. Hotel Candi Indah. Ya. Kemudian selama Ramadan, karena kebetulan Maret ini Ramadannya start dari 1. Jadi full dalam 1 bulan itu Ramadan. Kan memang cukup berat ya Ramadan itu. Dan peluang, boleh saya bilang peluang satu-satunya yang jadi andalan kan adalah paket buka puasa bersama itu. Nah itu
tahun lalu itu saya average sampai dengan hari ke-23 Ramadan ya. Saya tidak head to head per bulannya. Karena nggak fair nanti. Kalau per bulan saya bisa turun, saya sempat buat itu per bulan turunnya saya 56%. 56%. Compare to tahun lalu. Kalau per bulan. Tapi kalau per Ramadannya saya 20%. Oh, per bulan ini Maret ya. Karena tahun lalu itu kan Ramadan start di tanggal 11 atau 12 ya, saya lupa ya. Tapi masih punya waktu untuk nyari duit lah gitu. Berapa persen? 50? 56 saya turun. Compare to kalau bulan lalu ya, compare bulan. Tapi kan nggak fair. Jadi begitu saya compare Ramadan to Ramadan, start Ramadannya itu 20 sekian persen. Itu baik secara okupansi roomnya maupun pendapatan yang saya hitung pendapatan secara keseluruhan, betul. Oh, kalau di rupiahkan bisa seberapa tuh? Ya datanya confidential ya kali itu. Saya bisa ngomong mungkin persentase lah Mas. Ya persentase ya. Iya. Oke. Pak, tapi kan ini saya mencoba men-challenge ya. Ramadan mendekati Lebaran ini biasa jadi saat-saat hotel panen gitu ya. Mungkin ujung Ramadan mendekati Lebaran atau di periode Ramadannya. Periode Ramadan dan mendekati Lebaran. Misalnya paket-paket bukber itu bisa dipromokan itu. Jadi konsumsi orang lebih banyak. Mungkin terus mendekati Lebaran mudik dan biasanya peak season harga kamar juga ikut naik. Ini tapi membantu nggak ini? Boleh saya bilang di season Ramadan ini kan low season ya. Kalau tadi Mas Riki ada saatnya peak season Januari, Februari, Maret itu low season. Awal tahun itu low season. Peaknya ya awal tahun paling berapa hari lah. Apakah cukup menghidupi 31 hari itu kan gitu ya. Jadi low termasuk Januari, Februari, Maret termasuk low. Ditambah adanya Ramadan super low kan jadinya ya, double low kan gitu ya. Nah, biasanya teman-teman di bulan Ramadan itu ya itu yang bisa dieksplor paket buka puasa bersama tadi. Tapi dengan kondisi data-data yang tadi di awal kita bahas bareng-bareng, kondisi perekonomian yang tidak baik-baik saja sebenarnya gitu ya. Daya beli kan sudah terbukti di Februari deflasi. Artinya uang beredar ya seperti itu kondisinya. Akhirnya apa? Buka puasa itu kebutuhan yang berapa sih Mas kalau mau dihitung gitu ya misalnya? Ya sekunder sih ya. Tersier mungkin ya. Walaupun saya lihat juga cukup ramai. Lebih ke lifestyle kan? Lebih ke lifestyle kan? Banyak yang fully book gitu kan? Lebih ke lifestyle kan sebenarnya gitu. Ya Mas Riki lah atau kita lah gitu ya. Pada saat situasi tidak memungkinkan gitu ya. Mana yang paling duluan dipangkas? Kan paling itu gitu ya. Nah, terutama yang kelas mendang-mending lah, kelas bintang ke bawah, bintang 3 ke bawah lah. Iya, kaum mendang-mending itulah, kelas bintang 3 ke bawah itu. Kalau bintang 4 ke atas mungkin beda ya segmennya, karena memang harga yang ditawarkan mereka juga berbeda. Tapi kalau yang masih di range 150.000 ke bawah itu ya masih kaum mendang-mending. Ya. Jadi ini jangan-jangan problemnya nggak cuma soal efisiensi anggaran, tapi juga menurunnya daya beli masyarakat secara umum itu, Pak. Saya melihatnya seperti itu. Seperti itu ya? Saya melihatnya seperti itu. Karena kan sebenarnya dampak tadi kalau yang Mas Riki sampaikan, dipangkas 50%, artinya kan masih ada 50%. Artinya kan begitu ya. Ya masih bisa jalan lah 50%-nya gitu. Ini. Dan kebetulan ini juga di awal tahun. Yang sebenarnya juga harusnya tidak terdampak dengan itu. Harusnya, karena kan memang belum cair. Anggaran-anggaran harusnya belum cair di awal tahun. Tapi kan ternyata dampaknya seperti ini. Artinya apa? Ada faktor lain yang menyebabkan itu kan gitu. Jadi 50% yang belum terpangkas itu faktanya tidak bisa datang ke hotel juga ya? Kalau di saya sama sekali tidak. Sebenarnya enggak ya? Iya, sama sekali enggak. Oh, berarti ya lebih dari itu ya namanya. Ya. Oke. Pak, banyak event yang dibatalkan nggak? Event-event pemerintahan yang tadi, karena memang di awal tahun harusnya belum ada ya. Jadi di saya memang belum ada reservasi itu. Jadi tidak ada pembatalan, tapi penurunan demand tadi. Penurunan permintaan itu yang dirasakan gitu. Kalau cancellation sih belum ada karena memang tadi di awal tahun itu kan seharusnya memang belum ada ya segmen itu. Termasuk Februari Maret ini. Iya.
Februari masih agak mending karena kan beberapa agenda korporasi yang mereka menyelenggarakan rapat kerja, evaluasi dan segala macam itu kan memadatkan kegiatan sebelum Ramadan. Ya. Jadi masih agak tertolong lah dari agenda itu. Itu ya. Oke. Tapi kalau hotel di Jawa Tengah secara umum mungkin dari cerita-cerita hotel yang lain seperti apa? Kemarin saya sempat baca ada sebuah lembaga Howard Consulting ya. Ya. Mereka memang konsultan di hotel, leisure, hospitality lah gitu ya. Melakukan survei hampir 700-an hotel secara nasional gitu ya. Salah satu hasilnya Januari itu seperti apa gitu ya. Compare to 2024 gitu. Januari 2025 compare to 2024. Secara nasional 83% itu lebih buruk dari tahun lalu. Oh, Jawa Tengah itu mensupport 15% dari 700 hotel itu. Yeah. Itu 90% lebih buruk. Compare to tahun lalu, bulan Januari. Nah, itu kan gambaran sebenarnya bisa kita pakai. Makanya sehingga bukan rumor, teman-teman melakukan efisiensi di SDM itu ya memang sudah ada yang melakukan itu. Termasuk Hotel Candi Indah ini termasuk yang paling mengandalkan MICE atau gimana? Salah satu segmen lah, hampir 40%-an dari MICE. 40% cukup besar ya. Sebenarnya dampaknya lebih ke okupansi atau MICE-nya atau apa Pak? Atau keseluruhan berdampak? MICE itu kan juga salah satu supporter yang mengisi kamar. Karena kan residensial ya, mereka full board lah gitu ya. Jadi ya meeting ya menginap kan gitu ya. Jadi memang boleh dibilang tadi 40% yang ngisi itu ya dari MICE itu, okupansi kamar gitu. Nah, jadi kena dua-duanya. Iya, meetingnya kena, kamarnya juga kena kepangkas. Gitu. Semua merasakan itu. Tapi ini dampaknya sebenarnya ke hotel bintang berapa? Atau semuanya? Yang paling terpukul di bintang berapa? Kalau saya nggak punya data pastinya ya, Mas Riki ya. Cuma kemarin waktu ngumpul bareng itu kan juga all bintang ya ngumpul. Sempat sama bintang 4. Ya sama. Kondisinya sama berat gitu ya. Awal tahun ini cukup semuanya. Berat. Iya. Dan bintang. Kalau mengacu ke data surveinya Howard tadi, kan 83 saya kalau nggak salah ya, kalau saya tolong dikoreksi, 83% itu lebih buruk daripada 2024 bulan Januarinya. Itu kan juga menggambarkan Jawa Tengah malah 90%-an. 90% ya. Iya. Artinya kan bisa dibayangkan kan 90% dari total responder itu menyatakan lebih buruk kan ya hampir semua berarti kan. Artinya baik bintang 3, 4, 5 semua terdampak lah ya. Ya, cukup besar. Pak, tapi mungkin ada yang berpendapat gini. Kan segmen nggak cuma government itu. Masih ada segmen leisure misalnya, dari wisata ini. Apa terus mudah switch mengincar segmen yang leisure itu untuk menutupi yang loss ini tadi? Switching segmen hampir semua melakukan itu ya, Mas Riki ya. Tapi begitu dihantam kayak tadi kebijakan Gubernur Jawa Barat, itu sudah ngurangi lagi segmen. Segmen anak-anak sekolah itu kan juga bagian dari yang sebenarnya kita targeting ya melalui travel agent itu kan yang kita targeting kan itu ya. Kemudian bisnis ya tetap ada, cuma kembali kan secara umum gambaran perekonomian kita seperti apa. Kan itu juga mencerminkan kondisi perputaran perekonomian itu kan sebenarnya. Kalau memang secara umum seperti ini ya bisa dipastikan. Dan saya yakin kok, bukan cuma bisnis hotel. Berapa hari yang lalu, Cikarang ya, ada kan pabrik furniture yang kawasan industri mas. Kawasan industri ya kalau nggak salah itu. Tutup juga mereka. Artinya kan bukan cuma dialami oleh hospitality atau hotel khususnya tapi memang ini menghantam semua gitu. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran besar saya secara pribadi ya. Jadi kekhawatiran besar gitu. Walaupun dengan mau switching kemana?
karena memang kondisinya yang menyeluruh kan. Walaupun dengan sekarang posisi Semarang wisatanya mulai ramai, ada Kota Lama segala macam, ada jumlah wisatawan yang datang lebih banyak mungkin, atau Solo misalnya, dengan lebih banyaknya destinasi itu nggak serta-merta membantu itu. Harusnya linear ya. Apalagi kalau misalnya kita mengacu pada ke quality pengunjungnya, quality wisatawannya gitu ya. Yang memang mereka datangnya dari luar kota dan kemudian memang segmen yang memang mereka mau stay di hotel gitu ya. Kan ada juga yang memang wisatawan Nusantara tapi bukan segmen hotel ternyata. Kan saya juga seperti itu ya. Banyak faktor sebenarnya. Destinasi ditambahin, keren. Kemudian perbaikan fasilitas yang lain, infrastruktur yang lain. Itu salah satu upaya. Pintu masuk, ya, bandara, stasiun kereta api diperbaiki semua. Itu salah satu cara. Kemudian jangan lupa juga mempromosikan kita ini ke pusatnya. Karena yang sudah berulang kali terjadi, begitu ada event nasional saja, nggak usah ngomongin event internasional. Ada event nasional saja, dimanapun titiknya, maka Hotel Sak Semarang penuh. Iya, itu otomatis. Iya. Gitu, sampai yang bintang 2, 3 penuh kebagian semua. Kebagian semua itu. Dan itu sampai bulan Maret ini belum kelihatan ada event, belum ada event nasional itu ya belum Pak ya? Oke. Untuk libur Lebaran ini, proyeksinya gimana? Saya sempat ngobrol sama teman-teman. Semarang memang trennya hari H sampai H+. Hari Lebaran memang ya? belum ya, hari H sampai H+. Ya. Info terakhir itu dari teman-teman, ada beberapa yang pick up sudah sampai 50% ada di mulai hari H sampai tanggal 4 ya, karena kan Lebaran itu hari 31 ya, perkiraan kan 31 Maret ya, 31 April, ya. 31 itu hari Senin kalau nggak salah ya. Itu sampai Jumat itu lumayan sudah ada keisi, tapi lambat pergerakannya. Pergerakannya cukup lambat. Tapi memang kita tetap cukup berharap di situ ya, cukup berharap di sisi itu. Tapi itu kan sudah masuk hitungan April itu Mas. Sudah tidak di Maret lagi. Karena Lebarannya 1 April. Iya. Kemungkinan 31 lah, kemungkinan 30 atau 31. Jadi Maret, untuk menutup Maret ini sudah nggak ada lagi. Masih suram. Itu makanya tadi saya sampaikan di depan sama Mas Riki bahwa ada beberapa teman yang sudah melakukan kebijakan unpaid leave itu. Bahkan ada yang sampai layoff mereka. Yang sudah pas kebetulan kontraknya habis gitu, ya sudah diperpanjang. Sampai segitunya ya? Sampai sebegitunya. Karena memang tadi sudah tidak ada cara lain lagi ya yang dilakukan. Artinya, untuk bertahan. Ada karyawan yang dirumahkan itu sudah terjadi ya? Sudah terjadi. Ya. Dan cukup banyak. Jadi juga dipaksa cuti tapi tidak dibayar gitu. Tidak dibayar. Ya. Itu di semua segmen bintang 3, 4, 5. Ya, informasi yang saya tangkap 3 ada, 4 ada. Karena biaya operasional tetap tinggi ya, sedangkan kamar okupansi tidak juga. Iya. SDM kan big cost, Mas. Kamar terisi tidak terisi kan, dia tetap harus dibayar. Kalau boleh tahu komponen terbesar yang pengurangan hotel itu apa? Listrik atau? Listrik itu mungkin 6-7% lah ya. 6-7%. SDM. Gaji misalnya? Ya, PTB itu 20-an lah ya. 20-an. Tapi ada juga yang lebih dari itu. Saya termasuk yang di atas itu ya, karena memang satu dan lain hal. Kemudian ada HPP kita. Food kan ada HPP-nya. HPP itu bisa 30-35% dari total revenue food ya, tidak dari total revenue keseluruhan. Itu paling 3 komponen besar itu. Jadi kira-kira satu hotel berapa persen karyawan kira-kira yang di unpaid leave itu? Nah, saya belum pegang datanya ya, sampai seberapa persennya. Tapi yang jelas informasi yang beredar ada yang sudah sampai memperlakukan 7 hari dalam 1 bulan itu. Gitu. Dan merata biasanya. Kalau satu kena 7 ya semuanya kena biasanya. Jadi tidak berapa yang kena, berapa yang tidak kena, nggak gitu. Jadi berapa hari diberlakukan. Gitu. Pak, tapi kalau boleh membandingkan dengan masa pandemi COVID misalnya Pak Soleh, lebih berat mana ini? Ini kan sama-sama situasi yang mungkin tidak pernah diduga juga oleh teman-teman hotel bahwa 2025 akan seperti ini.
Ya, sebenarnya sih bukan menduga ya, tapi dari tren dan pola yang ada itu kan bisa dibaca. Setiap terjadi pergantian suksesi kepemimpinan nasional itu kan kita harus bersiap dengan situasi yang ya tidak populer lah gitu ya, kebijakan-kebijakan tidak populer gitu ya. Cuma nggak expect kalau sampai seburuk ini kondisinya ya. Itu aja mungkin agak shocknya di situ. Kemudian tadi pertanyaan Mas Riki, kalau di compare dengan kondisi COVID ya? Iya, COVID. Pas parah-parahnya COVID, memang lebih parah COVID. Karena kan COVID kan total lockdown waktu itu. Memang benar-benar nggak ada pergerakan manusia. Itu nyaris tidak ada pendapatan. PSBB lah ya. Ya, nyaris tidak ada pendapatan. Tidak ada pendapatan ya kalau di compare mending mana? Ya mending ini. Itu cuma kalau suruh, ya saya nggak milih dua-duanya. Jadi masih lebih berat COVID walaupun enggak, ya masih mending sekarang. Karena kan ini masih ada bisnis, masih ada pergerakan, masih boleh jualan lah kasarnya itu. Masih bisa kita jualan masih boleh jualan gitu ya. Lepas jualannya laku atau enggak laku, tapi masih boleh jualan gitu ya. Orang pergerakannya tidak dibatasi, hanya budgetnya mereka yang terbatas mungkin ya. Ya itulah. Dan sebenarnya dua-duanya serba nggak pasti juga. COVID dulu kita kan juga nggak tahu nih sampai kapan akan berakhir. Nah ini efisiensi ini sampai kapan juga sama-sama nggak tahu gitu. Nah ya itu harapan kita kan harusnya. Gimana menyikapinya? Ya kan kita nggak bisa bergantung kepada sesuatu yang tadi yang Mas Riki bilang nggak pasti itu ya. Ya mau nggak mau tadi yang kita lakukan. Kita efisiensi tadi gitu. Mau nggak mau masuk kan efisiensi karyawan ya. Iya, switching market iya. Kreativitas dituntut lebih iya gitu ya. Tapi kan nggak cukup ternyata. Semua upaya itu nggak cukup. Jadi ya nggak mau pilihan gitu loh. Makanya seandainya kok perusahaan melakukan ini, ya ini terpaksa gitu ya. Perusahaan melakukan ini karena memang harus bertahan. Sesimpel itu sih. Selain karyawan, kos apa lagi yang harus dipangkas? Ya beberapa tempat memang ya sambatnya sama vendor sih. Vendor di Tempo ya. Pembayaran di Tempo ya. Itu yang paling mungkin bisa dilakukan tuh saat ini ya. Betul. Kan partner ya, mereka kan partner kita ya. Dengan situasi kayak gini, kita aja diskusi lah mereka ya. Gitu. Dan bisa mengerti. Bisa mereka bisa mengerti, bisa memahami itu. Oke. Pak Soleh, kondisi ini bikin perang harga nggak sih antara hotel jadi? Kalau perang harga atau tidak itu kan pilihan ya Mas ya. Mau ada situasi gini atau tidak ada situasi gini, pilihan masing-masing properti ya melakukan. Ya kan positioning masing-masing lah. Kalau saya sih lebih pada gitu ya. Tapi sudah terjadi belum? Ya dari dulu ya terjadi lah. Terjadi. Jadi karena supply demand kan sudah nggak berimbang sudah lama kan? Iya. Pertumbuhan hotel dengan pertumbuhan market itu kan nggak berimbang. Gitu kan? Iya, itu sudah lama terjadi. Tapi tapi nggak semua hotel kan melakukan kebijakan itu. Tadi kembali ke pilihan masing-masing properti lah. Anda mau masuk di zona itu ya silakan karena itu memang keputusan yang harus diambil kan. Tapi kan tidak semuanya melakukan itu. Jadi nggak otomatis dengan kondisi ini kemudian melakukan itu. Saya sih kok nggak ngelihat itu. Nggak. Emang kalau dari awal memang karena mereka kondisi ini semata gitu ya. Iya. Oke. Pak, lalu saat ketika kondisi ini akan terus berlangsung, kira-kira apa ya kalau boleh mikir dampak terburuknya apa? Ya PHK lah. PHK sudah terjadi kemudian. Belum PHK kan baru unpaid leave. Baru unpaid leave, sorry. Baru unpaid leave. Jadi ya kemungkinan besar akan ke arah sana kalau terus menerus kan harus bertahan. Iya. Ya kalau terus menerus nggak bisa ya gimana ya tutup kan jadinya. Iya. Itu kemungkinan paling pahit ya. Iya. Pilihan paling rasional ya pasti itulah memangkas fixed cost kan pasti Mas. Paling rasional itu karena itu cukup berat kan hampir 20%-an kan. 20%. Gitu. Dan itu fix masalahnya gitu. Kalau kayak HPP itu kan variabel ya. HPP itu variabel, ada yang diproduksi baru ada belanja yang dari vendor itu. Tapi kalau yang SDM kan enggak. Ada bisnis nggak ada bisnis, mereka tetap harus dibayar, digaji ya. Iya. Dan itu sudah pernah terjadi saat COVID dulu. Iya. COVID itu sampai ada yang PHK, sampai ada yang nggak bisa bangkit lagi hotelnya juga ada. Ada ya? Ada. Di Jawa Tengah? Jawa Tengah ada. Jadi itu tidak ini ya. Wah. Ya itu dampak terburuk. Iya. Pak Soleh, tapi saya penasaran. Terus sikap IHGM apa?
kan saya sulit membayangkan ya, teman-teman hotel demo itu agak sulit membayangkan gitu ya, menyikapi kondisi ini walaupun itu berdampak langsung pada nasib mereka gitu. Apa yang bisa dilakukan, yang IHG melakukan tadi? Ya kalau misalnya untuk bergerak secara langsung gitu ya belum sampai, Mas. Tetaplah masing-masing itu berusaha melakukan kebijakan internal masing-masing, mengoreksi kebijakan internal masing-masing. Sampai saat ini masih itu ya. Sambil beberapa teman itu mulai menyuarakan lewat media sosial, berstatement terkait dengan kondisi ini. Harapannya bisa menjadi bukan pressure lah, menjadi ya menarik perhatian lah gitu ya, mendapatkan perhatian bahwa memang kondisi di lapangan ya seperti ini gitu. Karena memang ini semua terjadi kan karena regulasi dari regulator kan yang menyebabkan bisnis seperti ini. Ya, itu aja sih maksudnya, kami tidak bisa menyampaikan apa ya Mas Riki ya. Tapi ini semua terjadi kan karena tidak hanya karena satu faktor gitu loh. Ada akumulasi faktor yang menyebabkan kondisi perekonomian sampai di titik ini. Ada kemarin kalau saya baca ada beberapa rekomendasi dari PHRI ya. Kalau nggak salah, kalau boleh saya rangkum itu meminta pemerintah memberikan relaksasi pajak, kemudian efisiensi ini diterapkan secara bertahap, jadi tidak serta-merta. Terus ada yang meminta memberikan bantuan keuangan dan sebagainya. Ini menyikapi ini gimana, Pak? Ya kalau tadi Mas Riki compare kondisi saat ini kan dengan COVID ya. Kemudian insentif itu ya kalau di-compare dengan saat COVID memang ada insentif kan. Ada insentif memang dari pemerintah, termasuk salah satunya relaksasi pajak itu. Itu memang sangat membantu karena memang apa ya, kayak kita sekarang ini lagi sakit kekurangan darah kan butuh didonorin, Mas. Butuh transfusi darah. Butuh transfusi darah segar. Iya, dan darah segar kita kan ya pasti kita tahu lah apa kebutuhan kita untuk darah segar itu. Ya itu yang real gitu ya, yang real. Nah, kemudian dari sisi kebijakan yang mestinya disupport gitu ya. Jangan malah ditambah-tambahin. Sudahlah kondisi kayak gini, segmen yang menjadi tadi segmen yang harusnya bisa kita switching tadi itu malah ada pelarangan dan segala macam kan gitu ya. Mungkin kebijakan-kebijakan yang apa ya, tidak populer seperti ini butuh pertimbangan yang jauh lebih matang lah mungkin ya. Karena memang sangat sensitif kan, bisnis ini sangat sensitif dengan isu-isu seperti itu, sangat sensitif. Harapannya sih itu ya. Itu termasuk di kota-kota lain juga begitu dengan kalau tadi ngacu ke surveinya Harvard tadi, Harvard Consulting tadi kan nasional itu. Nasional ya. Iya, 700 something hotel itu nasional itu. Dan 83% kan Januari itu lebih buruk dibanding 2024. Artinya kan memang menyeluruh 83% dari total responder itu. Pak, jadi harapannya ke pemerintah apa? Yaitu tadi ya, untuk memberi... Iya, karena memang kondisinya sudah seperti ini. Meninjau kembali kebijakan. Betul. Secara umum, atau Mas Riki, yang awam di hospitality, sudah meng-compare kondisi ini dengan kondisi COVID. Artinya kan memang ini sudah nyaris seperti itu kondisinya. Gitu ya. Ya suplemennya apa? Di harapan kami kayak tadi lah, ada insentif-insentif yang diberikan untuk kami, untuk sekedar kami bertahan hidup. Gitu. Oke, Pak Soleh, terima kasih ngobrol-ngobrolnya ini. Siap. Wah, jadi tahu kondisi di lapangan ini. Curhat. Jadi ajan curhat ini. Ya. Kita juga berharap kondisinya membaik lagi lah. Amin. Seperti sedia kala, Pak ya. Izin. Ya. Hotel sakit. Bisnis beras sakit, bisnis telur sakit, tahu sakit, tempe sakit, semua berdampak loh. Multiplier effect. Multiplier efeknya subhanallah itu. Iya. Kemudian pembatasan, nggak ada kegiatan transportasi, terdampak mereka. Touring rental travel, mobil dan segala macam. Rental bis, rental. Terus pusat oleh-oleh. Ya, terdampak juga. Terdampak semua itu. Jadi multiplier efeknya luar biasa ini. Hotel pun sebenarnya juga industri yang padat karya kan. Karyanya cukup banyak lah ya. Padat karya memang.
Belum. Ya memang sekarang teknologi, tapi berapa investor sih yang berani invest dengan high tech kayak gitu? Ya, ya. Masih padat karya, Masih padat karya. 90% lebih masih padat karya hotel itu. Belum bisa tergantikan. Ya nggak tahu ya nextnya seperti apa. Tapi kan high tech identik dengan high invest kan? Ya. Nah, seberapa kuat investor bermain di situ. Itu kalau kita lihat pertumbuhan juga kan lebih besar yang bintang 3 ke bawah pertumbuhan jumlah hotel itu dibandingkan bintang 4 ke atas. Gitu sih Mas Riki. Jadi ya bukan cuma hotel, memang hotel yang terdampak secara langsung, tapi tadi multiplier efeknya itu memang ke seluruh sektor. Ke seluruh sektor. Iya. Okay. Bahkan tadi sampai ke teman-teman yang di pasar Johar, di pasar. Termasuk yang di Tempo tadi, vendor-vendor ya. Itu kan ya teman-teman itu sebenarnya gitu. UMKM itu juga gitu ya. Efeknya ke situ ya. Mau nggak mau Mas, karena ya tadi memang kami terpaksa melakukan itu. Gitu. Bukan karena pengen, terpaksa melakukan itu. Iya. Supaya bisa bertahan. Gitu. Kita sebenarnya juga nggak paham juga efisiensi uangnya dikemanakan, untuk makan siang gratis atau untuk apa, belum tahu gitu ya. Jangan edit ya. Iya. Oke Pak Soleh, makasih ya Pak ngobrol-ngobrol. Sami-sami Mas Riki. Ya itu tadi ngobrol-ngobrol kita dengan Pak Soleh, dan kita jumpa lagi di ruang interaksi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.